Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Asra Hidayatullah, NIM 2108643 pada sesi 0430 mata kuliah anatomi fisiologi. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul konsep dasar mekanisme ventilasi dan transport oksigen. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi organ pernapasan. Struktur organ pernapasan secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, kerongkongan, laring atau kotak suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Berikut gambar dan struktur organ pernapasan. Ada rongga hidung, faring, kartilage, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan lain sebagainya. Yang pertama itu hidung. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran. Indera pembau, selaput lendir, dan konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, seperti debu, bakteri. Konka memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu tubuh, sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau dari lingkungan. Kedua, faring. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara faring menjadi manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Ketiga, laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Trakea. Organ lainnya mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan terbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Yang kelima itu bronkus. Bronkus juga berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Jaringan epitel pada dindingnya menghasilkan lendir yang menangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara. Dinding bronkus sama seperti trakea, hanya saja dinding bronkus lebih tipis jika dibandingkan dengan trakea. 6. Paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap luar yang disebut pleura, yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi sistem pernapasan melansir Cleveland Clinic. Sistem pernapasan memiliki banyak fungsi, tak hanya membantu Anda bernapas. Fungsi sistem pernapasan lainnya yakni membuat Anda bisa bicara dan membawi sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Yang kedua, materi selanjutnya itu mekanisme ventilasi dan transportasi dan transport oksigen. Proses ventilasi, inspirasi, dan ekspirasi terjadi secara sekuensial yang melalui sistem saluran udara yang sama didukung oleh aliran darah searah yang melalui pembuluh darah paru sehingga darah ventrikel kanan yang berisi darah dari berbagai jaringan tubuh melalui arteri paru dapat dilakukan reoksigenasi. Pertama, ventilasi paru atau pernapasan yang menyangkut pergerakan udara masuk dan keluar paru. Kedua, yaitu difusi gas melewati membran respirasi antara udara di ruang alveoli dan kapiler alveoli serta melalui dinding kapiler antara darah dan jaringan. Di lain pihak, oksigen atau O2 yang berdifusi ke sel-sel darah
merah bercampur secara kimiawi dengan hemoglobin atau Hb untuk membentuk apa yang dinamakan oksihemoglobin atau nama lainnya oksihemoglobin HBO2. Proses pengikatan ini meningkatkan kapasitas darah untuk mengangkut sekitar 65 kali. Materi selanjutnya itu volume dan kapasitas vital paru. Kapasitas vital paru adalah jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimum dari paru setelah pertama kali inhalasi secara maksimal yang dilanjutkan dengan ekspirasi maksimum. Sederhananya, kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat masuk dan keluar dari paru-paru ketika manusia bernapas. Cara menghitung kapasitas vital paru-paru adalah dengan menjumlahkan volume cadangan inspirasi, volume tidak, serta volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan inspirasi tersebut juga udara komplementer. Sedangkan volume cadangan ekspirasi disebut juga udara suplementer. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.